Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga Ananda kelas 4 selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam pembelajaran di rumah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, di sini Bapak sebagai guru bidang bahasa Sunda di kelas 4. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang bahasa Sunda. Kenapa kita harus belajar bahasa Sunda? Karena kita berada di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Barat merupakan suku Sunda. Oke, sebelumnya siapkan dulu alat tulis kalian dan buku paket bahasa Sundanya. Baik, di pembelajaran pertama bahasa Sunda kita akan membahas tentang pupujian. Teman-teman, di sini Bapak akan berbicara bahasa Indonesianya. Untuk bahasa Sundanya teman-teman bisa lihat di layarnya. Oke, apa itu pupujian? Pupujian yaitu nyanyian atau sholawat yang mengajak kepada kebaikan, yang menceritakan tentang sejarah-sejarah dan menceritakan tentang keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dimaksud dengan pupujian. Sebelumnya silahkan teman-teman untuk mendengarkan contoh pupujian di suku Sunda. Silahkan. Ibadah ulah campole perang penting ulah melek bisinaga buru bae. Oke, kalian lihat di buku paket kalian di halaman 5. Di situ ada istilah keagamaan. Istilah keagamaan yang pertama yaitu kegiatan ibadah. Kegiatan ibadah seperti sholat, berwudu, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu tempat ibadah. Tempat ibadah di situ diantaranya yaitu masjid, musola, dan madrasah. Dan yang ketiga di situ ada keungguhan di masyarakat atau seseorang yang berpengaruh atau ustadz di masyarakat. Contohnya seperti muazin, orang yang selalu azan, ada imam masjid, dan ada marbot masjid. Oke, di sini ada contoh kalimat yang menggunakan istilah keagamaan. Yang pertama contohnya kalian bisa lihat di buku paket kalian. Danu jeung Adi keur dariuk di emperan masjid. Atau bahasa Indonesianya, Danu dan Adi sedang duduk di depan masjid atau di teras masjid. Nah, di sini masjid atau masjid artinya wangunan gede tempat ibadah atau sholat pikeun umat Islam. Pembangunan besar, bangunan besar untuk tempat ibadah atau tempat sholatnya umat Islam. Nah, itu contoh yang pertama. Dan lihat di situ ada 5 contoh, silahkan dibaca oleh kalian dan diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Dan itu untuk tugasnya. Oke, cukup sekian pembelajaran bahasa Sunda pada pertemuan pertama ini. Terima kasih kepada teman-teman sudah belajar dengan giat, belajar dengan semangat. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa cepat untuk tatap muka di sekolah. Cukup sekian dari Bapak, Guru Bidang Bahasa Sunda kelas 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.